Hello, my great student. How are you today? I am fine. Mem berharap hari ini kalian semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. Hari ini kalian akan belajar matematika bersama Mem Rosa. Kita akan mempelajari materi tentang operasi hitung campuran untuk bagian yang pertama. Selamat belajar ya. Baik anak-anak, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Nah, ada beberapa ketentuan yang perlu kalian ingat dan pahami untuk menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan cacah. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Maka kerjakanlah secara berurut, yaitu dari kiri ke kanan. Yang kedua, kerjakanlah terlebih dahulu operasi hitung yang berada di dalam kurung. Sebagai contoh, 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat kembali tadi syarat yang pertama, tanda tambah dan kurang itu mempunyai kedudukan yang sama. Maka kita kerjakan urut dari kiri. Berarti kita jumlahkan dulu. 5.675 ditambah 4.750 diperoleh hasilnya 10.425. Kemudian kita kurangkan kembali dengan 3.880 sehingga diperolehlah hasilnya 6.545. Maka kita tuliskan 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880 sama dengan 6.545. Contoh yang kedua, 3.275 ditambah buka kurung 4.250 kurang 2.620 tutup kurung sama dengan titik-titik. Kita lihat kembali untuk syarat yang kedua tadi. Jika ada tanda dalam kurung di dalam satu soal, maka kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Maka untuk soal ini, kita bisa selesaikan dengan mengurangkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Kemudian nanti hasilnya, ini hasilnya 1630. Kemudian ini kita jumlahkan kembali dengan 3275. Sehingga diperolehlah hasilnya 4.905. Jadi kita tulis 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurang 2.620 tutup kurung sama dengan 4.905. Nah, untuk yang bagian 1 saya rasa cukup paham ya. Jadi tanda penjumlahan dan pengurangan itu adalah setara, sehingga kita selesaikan terlebih dahulu secara urut dari kiri ke kanan. Sedangkan apabila ada tanda kurung, maka kita selesaikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, untuk ini juga kalian harus memahami ada dua syarat untuk menyelesaikan perkalian dan pembagian bilangan cacah. Yang pertama, perkalian dan pembagian itu juga memiliki kedudukan yang sama, maka caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita kerjakan secara berurut dari bagian paling kiri ke bagian paling kanan. Kemudian, jika di dalam satu soal terdapat ada tanda dalam kurung, maka kerjakanlah terlebih dahulu operasi hitung yang berada di dalam kurung. Sebagai contoh, untuk yang pertama,
250 dikali 50 dibagi 25 sama dengan titik-titik. Nah, maka karena di sini ada tanda perkalian dan pembagian, tadi sudah dikatakan bahwa perkalian dan pembagian itu mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Maka soal ini bisa kita selesaikan dengan cara mengerjakan dari bagian yang paling kiri. Maka kita terlebih dahulu mengalihkan 250 dikali 50 diperoleh hasilnya 12.500. Kemudian kita bagikan dengan 25. Maka diperolehlah hasilnya 500. Jadi kita tuliskan 250 dikali 50 dibagi 25 sama dengan 500. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. 75 dikali 250 dibagi 25 sama dengan titik-titik. Nah, untuk soal ini juga sama, ada perkalian, ada pembagian. Selain itu, jika kalian perhatikan, di sini ada tanda buka kurung dan tutup kurung. Berarti kita gunakan syarat yang kedua, yaitu kita selesaikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Maka dalam hal ini, 250 kita bagikan dulu dengan 25, hasilnya adalah 10. Kemudian ini kita kalikan dengan 75, sehingga diperoleh hasilnya 750. Maka kita tuliskan 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25 tutup kurung, diperoleh hasilnya 750. Nah, untuk yang kedua juga Ibu rasa cukup paham ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, dikatakan operasi hitung campuran bilangan cacah apabila di dalam satu soal terdapat lebih dari satu operasi hitung. Misalnya ada penjumlahan, kemudian ada perkalian juga, kemudian atau sebaliknya ada pengurangan, ada pembagian juga seperti itu. Nah, maka untuk menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan cacah, perlu kalian ingat kembali beberapa syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Operasi hitung dalam tanda kurung itu selalu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, yang paling penting, operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kenapa demikian? Karena kedudukannya berbeda, ya. Kedudukan dari perkalian dan pembagian itu lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan penjumlahan dan pengurangan. Maka kalau di dalam satu soal ini bersamaan, maka kerjakan yang lebih tinggi kedudukannya dulu baru ke yang lebih rendah. Kemudian yang berikutnya, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari yang paling kiri. Kemudian yang terakhir, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari yang paling kiri. Ini sudah kita lakukan yang sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga ini khusus yang kedua ya. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama, 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan titik-titik. Nah, kalau kalian lihat, tanda operasi hitung di sini ada dua, ada penjumlahan dan ada pembagian. Nah, tadi dikatakan bahwa kedudukan antara penjumlahan dan pembagian lebih tinggi yang pembagian. Maka soal ini bisa kita selesaikan dengan menyelesaikan terlebih dahulu yang pembagian. Ya, jadi 2400 dibagi 120 diperoleh hasilnya 20. Kemudian nanti kita jumlahkan kembali dengan 100 sehingga diperoleh hasilnya 120. Nah, maka kita tuliskan 100 ditambah 2400 dibagi 120 sama dengan 120. Kemudian contoh yang berikut.
450 dikali 85 ditambah 250 dikali 40 dikurang 8.400 dibagi 20 sama dengan titik-titik. Nah, ini juga operasi hitungnya lebih dari satu ya, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian. Nah, maka soal ini dapat kita selesaikan dengan yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam hal ini adalah perkalian dan pembagian. Nah, maka soal ini kita selesaikan perkalian dulu. Ini jadi 450 dikali 85 kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian begitu juga yang 250 dikali 40 juga kita selesaikan sendiri. Kemudian 8.400 dibagi 20 juga kita selesaikan sendiri. Nah, 450 dikali 85 diperoleh hasilnya 38.250. Kemudian 250 dikali 40 diperoleh hasilnya 10.000. Kemudian 8.400 dibagi 20 diperoleh hasilnya 420. Maka penjumlahan dan pengurangan itu kedudukannya sama, maka kita kerjakan dari yang paling kiri. Berarti 38.250 ditambah 10.000 itu hasilnya 48.250. Kemudian hasilnya kita kurangkan dengan 420 sehingga diperoleh hasilnya 47.830. Maka kita tuliskan 450 dikali 85 ditambah 250 dikali 40 dikurang 8.400 dibagi 20 sama dengan 47.830. Contoh yang terakhir, yang ketiga. 250 dikali 40 ditambah 150 dikurang dalam kurung 1.500 dibagi 30 sama dengan titik-titik. Nah, ini sebenarnya sama dengan soal yang nomor 2. Hanya di sini ada ketambahan dalam kurung. Ya, berarti kita harus mengutamakan atau menyelesaikan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Maka soal ini dapat kita selesaikan dengan terlebih dahulu membagikan 1.500 dibagi 30. Kemudian nanti hasilnya kita gabungkan kembali ya dengan 250 ditambah 40 dikali 150. Nah, di sini masih ada dua jenis ya. Masih ada perkalian, ada penjumlahan dan pengurangan. Berarti kita selesaikan terlebih dahulu yang kedudukannya lebih tinggi, yaitu 40 dikali 150. Hasilnya 6.000. Kemudian 6.000 ini kita jumlahkan dengan 250. Kemudian kita kurangkan dengan 50. Ya, hasilnya 6.200. Kemudian kita tuliskan 250 tambah 40 dikali 150 dikurang, buka kurung 1.500 dibagi 30 tutup kurung, hasilnya sama dengan 6.200. Oke anak-anak hebat, demikian sedikit penjelasan dari Mem Rosa. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami materi ini. Terima kasih untuk hari ini dan semoga hari ini kalian dapat belajar menyenangkan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, bisa mengerjakan latihan yang ada di buku paket ya. Karena semakin banyak berlatih, kalian akan semakin paham untuk materi ini. Baik, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Kemudian Mem tetap berharap kalian tetap menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Oke, selamat belajar.